Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para sahabat Sinta TV, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan Ibu Dr. Lely Nuryati. Sahabat Sinta TV, hari ini kita ingin banyak mewawancara Ibu Lely untuk mengetahui bagaimana kinerja PVTPP pada tahun 2023 dan program pada tahun 2024 kini. Nah, ada banyak hal yang kita ketahui bahwa ibaratnya kalau PP gitu ya, agak sulit Ibu, agak sulit menyebutkannya, tapi insya Allah hari ini kita ingin banyak mengetahui bagaimana Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian melakukan inovasi-inovasi yang selama tahun 2003 seperti apa. Nanti ada hal-hal yang ingin saya tanyakan Bu Lely ya. Seperti itu. Langsung saja ya, karena memang banyak hal yang harus kita ketahui sebagai garda terdepan juga nih Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian, bagaimana kinerja tahun 2023. Ibu, saya ingin tahu sebenarnya selama tahun 2023 ini apa saja sih yang telah dilakukan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan inovasi-inovasi apa saja yang telah dilakukan Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian, Ibu Lely. Ya. Baik, terima kasih Mas Yuli. Terima kasih juga, salam untuk semua sobat Sinar Tani di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah, PVTPP itu adalah Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Setahun yang lalu saya juga sulit menyebut PVTPP. Sekarang sudah terbiasa, dan tadi saya maklum Mas Yuli sulit mengatakannya ya, karena kan memang bukan tugas sehari-harinya. Jadi pada tahun 2023 Januari, saya ini kan pertama bertugas di PVTPP, melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan, terutama yang terkait dengan kualitas layanan publik ya. Jadi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau PVTPP ini memiliki 3 fungsi utama, tugasnya yang utama. Yang pertama yaitu tentunya melakukan pengelolaan perlindungan varietas tanaman ya. Yang kedua adalah melakukan pengelolaan pendaftaran varietas tanaman termasuk pelepasannya ya. Dan juga termasuk di dalamnya adalah varietas lokal dan juga varietas hasil pemuliaan. Dan yang ketiga yang menjadi garda terdepan adalah perizinan pertanian. Tugas kita melakukan koordinasi layanan perizinan pertanian. Nah, seperti kita tahu bahwa di tahun 2022 Kementerian Pertanian itu pernah terkena serangan cyber ya, kalau tidak salah di bulan Juni. Dan waktu saya masuk ke PVTPP itu beberapa sistem itu juga mengalami ibaratnya tuh bukan kerusakan ya, terkena serangan gangguan, sehingga mengalami gangguan dan beberapa layanan perizinan, bahkan termasuk website PVTPP pun informasinya juga tidak bisa berfungsi lagi. Ya, hal ini tentunya menyebabkan kendala atau hambatan bagi para pengguna layanan kita untuk dapat menerima layanan yang lebih cepat ya, dan juga tentunya layanan yang sesuai dengan harapan para pengguna. Nah, di tahun 2023 berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka kita melakukan berbagai inovasi. Yang pertama yang paling tentunya inovasi yang sangat
penting adalah terkait dengan kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Dan beberapa peraturan sudah kita siapkan. Ada yang baru, yaitu kita menyusun Permentan tentang P3T, pelayanan perizinan pertanian terpadu atau terintegrasi. Nah, ini merupakan payung hukum bagi kita, tidak hanya di PVT-PP, tetapi di Kementerian Pertanian, mengintegrasikan semua layanan yang ada di eselon 1 terkait. Termasuk nanti kita tentunya terlink dengan stakeholder di eksternal seperti di BKPM, ya, dan juga di Kementerian Perdagangan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, dengan satu pintu ini paling tidak nanti dari sisi layanan kita menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan juga tentunya memudahkan bagi para pimpinan di dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kita sebut sistem ini adalah aplikasi perizinan pertanian yang semuanya bisa diakses di website Kementerian Pertanian, dan itu sudah di-launching pada bulan November pada acara AIV, Agriculture Investment Forum and Expo. Waktu itu Mas Yuli hadir juga ya. Ya. Nah, saat ini dari laporan tim kami, sementara aplikasi ini sedang di maintenance dulu karena dievaluasi dari 2023, 2024 ini supaya lebih berjalan dengan lancar, ya. Inovasi lainnya Bapak Ibu sekalian adalah kita juga melakukan revisi terhadap beberapa Permentan yang terkait dengan layanan lainnya seperti pendaftaran varietas. Karena dengan adanya perubahan organisasi, ya, BSIP itu kan dulunya Badan Litbang. Nah, Badan Litbang itu sebagian besar itu sangat terkait dengan kita, terutama di dalam pemberian layanan pendaftaran dan pelepasan varietas, dan juga beberapa layanan perizinan yang terkait dengan SDGs. Nah, salah satunya adalah Permentan yang terkait tersebut adalah mengenai pelepasan, dan itu menjadi acuan kita di dalam melaksanakan pelayanan tersebut. Kemudian juga terkait dengan regulasi, tentunya turunannya yaitu kita memperbaiki proses bisnis, ya, dan juga SOP, sehingga yang tadinya mungkin layanan itu banyak pintu dan juga banyak layernya, kita kurangi sehingga konsumen tidak terlalu lama di dalam mendapatkan layanan dari kita. Kemudian juga dari sisi tata kelola, ya, tata kelola di dalam pelayanan kita mulai memperbaiki dari ruangan ini, Padu 1 ini kita setting dengan suasana yang baru dan juga memberikan lebih kenyamanan bagi para pengguna, termasuk beberapa fasilitas yang digunakan. Dan tata kelola ini juga tentunya kita mendorong integriti lagi supaya kredibilitas kita meningkat. Kami menerapkan beberapa CCTV. Di sini kita nih kena CCTV semua nih. Jadi saya cukup monitor dari ruangan saya. Jadi siapa yang datang ke sini saya tahu siapa aja, dan tidak mungkin di sini ada transaksi di luar layanan konsultasi. Jadi di sini sudah tidak ada lagi pendaftaran, tetapi lebih ke arah konsultasi apabila konsumen mengalami masalah dalam layanan online. Kemudian juga kami menerapkan disiplin pegawai, ya, yang tentunya bisa saya monitor langsung dari ruangan. Jadi absensi yang biasanya ditaruh di bawah kita tarik ke atas ke lantai 5, kemudian semua lorong kita kasih CCTV. Nah, jadi supaya apa? Paling tidak meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai. Selain itu CCTV kita pasang juga di kebun-kebun pemeriksaan kita, ya, yang sudah established itu kita punya 2 kebun, yaitu di kebun pemeriksaan substantif di Lembang, yaitu di Manoko, dan juga di kebun pemeriksaan substantif kita yang ada di Mojosari. Jadi di sana kita pasang juga CCTV sehingga saya juga bisa memonitor dari sini. Bahkan CCTV itu juga relatif lebih modern dari CCTV yang di sini, karena dilengkapi juga alat untuk bisa mengusir hama. Nah, misalnya burung, ya. Nah, itu ada suara tuh, Mas. Jadi nggak aneh kalau di sana nanti ada suara agak nggak enak di kuping. Nah, itu untuk mengusir burung-burung yang terlalu banyak ke sana.
terutama nih yang senang padi gitu kan, lagi pada sedang mulai berbuah. Nah itu dengan itu. Kemudian juga ada suara gelombang yang bisa mengusir tikus. Gitu. Jadi kita coba arahkan supaya di kebun-kebun kita juga itu menggunakan teknologi yang modern, karena kan kita menuju kepada pertanian yang maju, mandiri dan modern. Oleh karena itu di kebun pemeriksaan substantif kami kita mulai lakukan. Selain CCTV di kebun kita juga sudah mulai mencoba menerapkan smart farming low cost, untuk open field. Ya, kami coba dulu yang sederhana di Mojosari, karena di Mojosari itu kan dataran rendah ya Bapak Ibu. Nah kalau dataran rendah itu biasanya di musim kemarau itu ketersediaan airnya agak sulit. Oleh karena itu kita gunakan smart irrigation kerjasama dengan Balai Pelatihan Lampung. Jadi kebetulan dulu kan Ibu dari Pusat Pelatihan Pertanian, ada salah satu balai pelatihan di Lampung yang mengembangkan teknologi low cost smart farming, kemudian diterapkan di kebun kita. Dan itu insya Allah dapat mengurangi biaya untuk melakukan uji bus. Uji bus itu adalah uji kebaruan, keunikan, stabil dan standar untuk varietas-varietas yang didaftarkan hak PVT-nya. Jadi itu inovasi yang kita lakukan, sehingga inovasi itu juga dapat mengurangi biaya atau meningkatkan efisiensi. Kemudian di samping itu kami juga terus mendorong diseminasi mengenai PVT-PP ini melalui kolaborasi, ya. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan MOU dengan 10 stakeholders kita, ada universitas, kemudian juga ada asosiasi-asosiasi ya, termasuk asosiasi petani KTNA, ya, kemudian juga ada lembaga penelitian seperti Biotrop, dan juga universitas baik negeri maupun swasta, yaitu IPB dan BINUS ya. BINUS. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian, kenapa kok BINUS ya? Taunya BINUS itu universitas yang tentang komputer. Ternyata di sana itu juga ada jurusan yang terkait dengan bioteknologi, dan di sana mengembangkan varietas-varietas baru, dan itu didaftarkan di kita. Nah kemudian juga dengan asosiasi seperti asosiasi pestisida ya, misalnya CropCare, kemudian CropLife, ada Apropi, dan juga ada MPPRT, termasuk asosiasi benih ya, MPPI ya Bu? Iya, MPPI dan Asbenindo. Ya. Nah dengan cara kolaborasi ini tentunya kita terus melakukan upaya untuk mendiseminasikan layanan kita, dan juga terus meningkatkan kerjasama-kerjasama di dalam rangka meningkatkan layanan publik. Dan bahkan kita sekarang sudah memiliki acara khusus, yaitu PVT-PP Ontok. Jadi PVT-PP Ontok ini adalah forum dialog yang dilakukan secara online, dan kita sekarang sudah dalam versi ke-13 nih, seri ke-13. Nah, ini sedang berlangsung nih hari ini di jam 2 tadi, dan kita akan lakukan rutin di tahun 2024 ini agar nih layanan kita bisa terus mendapatkan feedback daripada konsumen, sehingga terus meningkat. Nah, selain itu juga kami melakukan upaya-upaya, yaitu dalam rangka meningkatkan integritas. Kita mendorong nih semua menjadi wilayah zona integritas. Mudah-mudahan nih yang inilah menjadi program di 2024. Kami di 2024 dengan inovasi-inovasi yang kami lakukan terus kita implementasikan sambil kita terus meningkatkan integritas kita di dalam memberikan layanan. Kurang lebih seperti itu. Bu, dari sisi kan tadi sudah banyak Ibu menjelaskan soal terkait perlindungan varietas, ada kebun, terus yang lain-lain. Kalau dari sisi layanan Bu, untuk kan sekarang di era digital begitu ya, ada nggak inovasi untuk sistem online-nya di layanan, termasuk model di perizinan sendiri Bu? Iya. Ya, sekarang semua sudah online ya, perizinan itu ya. Jadi kita memiliki aplikasi seperti Simpel 1 dan Simpel 2, dan juga aplikasi lainnya yang bersama-sama dengan Eselon 1 lain. Nah, itulah yang kita integrasikan
untuk melakukan loginnya bagi pengguna melalui aplikasi perizinan. Nah, itu sudah bisa dibuka melalui website Kementerian Pertanian. Di samping kita juga membangun kembali website kita sendiri dan itu semua bisa diakses dan itu memberikan kemudahan layanan bagi pengguna. Nah, untuk tahun ini di 2024 kami dorong untuk PVT. Perlindungan varietas tanaman. Jadi yang PVT ini sekarang kita sedang menunggu persetujuan dari Kominfo terkait dengan pengembangan aplikasinya. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah disetujui dan kita bisa mengembangkan untuk layanan perlindungan varietas tanaman secara online. Namun tetap nanti untuk pengujiannya harus kita lakukan di kebun-kebun kita tersebut. Bu, kalau yang di kebun KPS ya, kebun KPS itu selain tadi inovasi untuk untuk sisi tanaman smart farmingnya begitu. Kalau dari sisi layanannya ada nggak Bu inovasi layanannya untuk pelayanannya di sana? Nah, kami di tahun 2023 sudah mengusulkan melalui Kepmentan dan sudah disetujui. Jadi sekarang itu kebun pemeriksaan substantif itu tidak hanya untuk melakukan layanan pemeriksaan varietas, tetapi juga bisa untuk magang, kemudian pelatihan, termasuk edukasi lainnya. Bahkan nih kita mau arahkan untuk eduwisata. Karena apa? Banyak orang yang belum mengerti juga mengenai apa sih perlindungan varietas tanaman, kemudian metodenya seperti apa, dan juga bagaimana lahan-lahan kita itu di sana kita maksimalkan pemanfaatannya. Nih bahkan di tahun 2024 ini kami nih sudah akan memaksimalkan kebun yang baru di Bogor, yaitu di KP Muara. Itu untuk bisa melakukan pengujian varietas lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya dan bahkan mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi permintaan dari konsumen untuk melakukan pendaftaran atau memperoleh hak perlindungan varietas tanaman. Karena perlu diketahui juga di tahun 2023 itu sudah keluar Permentan tentang relaksasi untuk iuran PVT. Jadi biasanya nih yang mendapatkan sertifikat hak PVT itu bayar 1 tahunnya 1,5 juta per varietas. Nah, dengan adanya relaksasi itu khusus tapi ya untuk individu, pemulia individu di Indonesia, kemudian pemerintah itu ada lembaga-lembaga termasuk universitas, itu mereka sekarang Rp0 selama 3 tahun. Kemudian tahun keempat hanya bayar 10%-nya, 150.000 untuk satu varietas. Nah, dengan adanya relaksasi ini, maka ini akan mendorong jumlah pemohon untuk mendaftarkan hak perlindungan varietas tanamannya. Makanya kita harapkan nanti semakin banyak pengujian yang dilakukan di kebun kita yang baru di Muara, dan mudah-mudahan ini merupakan satu terobosan agar masyarakat khususnya di institusi benih mendaftarkan varietas-varietas barunya hasil pemuliaannya itu untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman. Bu, dari informasi yang Ibu katakan tadi, KPS ini kan dulu fungsinya mungkin tidak terlalu besar ya Bu, kecil. Nah, ke depan itu akan semakin besar seperti. Nah, apakah ada saya tidak tahu sebelumnya itu KPS itu apakah bentuknya UPT atau apa? Apa ke depan seperti apa Bu? Karena kan fungsinya akan semakin besar gitu. Apakah mau akan ada ya peningkatan lah seperti itu Bu? Memang Mas Juli ini pinter pertanyaannya. Jadi kalau kita sudah meningkatkan fungsi dari kebun itu, maka itu adalah milestone bagi kita untuk mendorong kebun-kebun kita itu menjadi UPT. Nah, oleh karena itu di tahun 2024 kami mendorong tim kami untuk terus meningkatkan fungsi kebun ini dan juga memenuhi persyaratan untuk menjadi UPT, sehingga nanti SDM yang dibutuhkan di masing-masing kebun itu akan disesuaikan apabila dia meningkat menjadi UPT. Dan sekarang yang akan kita dorong adalah yang sudah memenuhi standar minimal, yaitu di kebun pemeriksaan substantif di Lembang, di Manoko,
dan juga di Mojosari. Nah, sambil kita mendorong untuk yang baru yang di KP Muara Bogor itu semakin meningkat lagi standar sarana prasarana dan juga layanan. Oke. Bu, banyak layanan sudah diberikan oleh PPTPP gitu ya. Ada nggak survei atau apa tingkat kepuasan gitu dari atau mungkin ada lembaga lain yang ya saya melakukan penilaian gitu, Bu? Ya, tentunya ada ya. Jadi layanan publik itu setiap tahun itu diaudit oleh Ombudsman, oleh Ombudsman. Jadi di tahun 2022 PVTPP pun pernah diaudit oleh Ombudsman, terpilih sebagai salah satu lembaga layanan publik yang disampel untuk mewakili Kementerian Pertanian. Nah, waktu itu nilai kita itu sekitar A juga ya, tapi ternyata di 2023 nilainya lebih tinggi lagi. Jadi ini namanya yaitu penghargaannya adalah kepatuhan di dalam memberikan layanan publik, dan itu merupakan salah satu wujud dari layanan kita yang terus meningkat melalui inovasi-inovasi yang diberikan. Jadi di tahun 2024 kita ini dari 4 institusi yang terpilih di dalam penilaian kepatuhan Kementan itu nilainya yang tertinggi. Namun pada tahun di 2022 kita masih yang terendah. Jadi di 2023 kami melakukan banyak inovasi, teman-teman juga semangatnya meningkat untuk meningkatkan kinerja. Alhamdulillah layanan mendapatkan penilaian yang tinggi dibandingkan tahun 2022. Oke. Berarti tahun 2024 ini akan lebih banyak fokus ke perlindungan varietas ya, Bu ya? Insya Allah, dan juga tadi untuk meningkatkan bagaimana perizinan itu menjadi lebih mudah pada pengguna dan memberikan kepuasan yang lebih baik lagi, termasuk nih kecepatannya. Karena indeks kepuasan masyarakat salah satunya adalah diukur dari kecepatannya. Oleh karena itu, kecepatan itulah yang kemudian harus kita terus perbaiki melalui sistem atau aplikasi yang kita bangun, kita benahi tahun 2024, kita pelihara terus, bahkan kita kembangkan fitur-fiturnya supaya memudahkan tidak hanya bagi pengguna tetapi juga bagi tim kami, verifikator, termasuk saya yang melakukan approval, dan juga memberikan kemudahan bagi para pimpinan seperti Pak Sekjen dan para Dirjen, para kepala badan termasuk Pak Menteri bisa melihat langsung sejauh mana sih kecepatan layanan kita. Mudah-mudahan di 2024 penyempurnaannya bisa cepat sehingga bisa menjadi salah satu juga inovasi di tahun 2024. Sahabat Sinar Tani, sebelum kita tutup, saya ingin tahu pesan Ibu untuk para stakeholder dan semua pengguna jasa layanan PVTPP. Saya ingin tahu, Bu, sebagai closing statement dari Ibu nih, Bu. Ya baik, saya berharap kepada seluruh pengguna layanan PVTPP dapat memberikan penilaian yang objektif tentang layanan-layanan yang kita berikan, sehingga penilaian itu akan memberikan feedback bagi kami untuk terus meningkatkan layanan kita. Dan juga kami berharap kolaborasi yang lebih baik agar tim kami juga lebih memiliki integritas, karena bagi saya integritas adalah tanpa kompromi. Jadi kalau ada salah satu dari tim kami yang mungkin menurut para pengguna layanan tidak memiliki integritas, segera laporkan. Saya dengar di luar katanya, wah ada Bukapus nih galak katanya, otoriter katanya gitu, karena sangat menjunjung tinggi integritas. Jadi integritas tanpa kompromi. Terima kasih. Terima kasih sahabat Sinar Tani. Tadi kita sudah banyak hal yang kita dapatkan dari informasi Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman akan memberikan kemudahan layanan kepada semua stakeholder. Dari kami, terima kasih Bukapus ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.